Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Coach Ultra Semangat. Teman-teman semuanya, di masa-masa wabah seperti ini, kita tentu bertanya-tanya. Banyak sekali pertanyaannya. Hari ini, kita akan berhenti bertanya, karena banyak sekali jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Allah SWT dalam setiap pertanyaan kita. Terjawab sudah ujian kita hari ini. Namanya juga ujian, isinya pasti pertanyaan dong. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panduan berupa Al-Qur'an untuk menjawab setiap ujian dalam hidup kita. Inilah jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan di dalam ujian wabah ini. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Jadi, seorang muslim, seorang mukmin tidak pernah mendapatkan hari yang buruk. Setiap harinya adalah baik. Karena sikapnya selalu baik. Nasib kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada diri kita. Kita boleh menghadapi kejadian yang sama, tapi kita bisa memiliki nasib yang berbeda. Apa yang menyebabkan kita punya nasib yang berbeda? Sikap kita terhadap itu semuanya. Ketika kita mendapatkan musibah, maka kita bersabar, maka itulah kebaikan. Dan ketika kita mendapatkan anugerah, kita bersyukur, maka itu juga kebaikan. Inilah beberapa list pertanyaan yang mungkin teman-teman juga mempertanyakannya di dalam hati maupun yang terucap atau mungkin dalam obrolan-obrolan bersama teman-teman yang lain. Lalu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memandu kita lewat Al-Qur'an dan As-Sunnah atas semua pertanyaan-pertanyaan ini? Dan tentu saja ketika Allah telah membantu kita menjawabnya, terimalah dan mari kita laksanakan bagaimana cara kita untuk melakukan kehidupan ini sesuai dengan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama, ya Allah, apakah gerangan yang sedang menimpa kami saat ini? Jawabannya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Pertanyaan kedua, mengapakah kami harus diuji dengan wabah corona seperti ini? Jawabannya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Pertanyaan ketiga, untuk apa sesungguhnya ujian ini ya Allah? Jawabannya, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Pertanyaan keempat, namun mengapa harus terjadi pada kami? Jawabannya, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 3. Pertanyaan kelima, dari mana datangnya musibah ini ya Allah? Jawabannya, dari mana datangnya ini? Katakanlah, itu dari dirimu sendiri. Quran Surat Ali Imran ayat 165. Tapi ya Allah, ini pertanyaan keenam, wabah ini sungguh buruk bagi kami. Jawabannya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Pertanyaan ketujuh, telah sesak nafas kami, berat hidup kami gara-gara wabah ini. Jawabannya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Pertanyaan ke-9,
Kami tidak bisa bekerja ya Allah, kami dikurung di rumah saja, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jawabannya, janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Pertanyaan ke-10. Terkadang wabah ini memberikan tekanan yang demikian dahsyat kepada kami. Rasanya kami telah menyerah kalah. Sebagian dari kami bahkan telah berputus asa. Jawabannya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Dijawab lagi, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-Nya kecuali orang-orang yang sesat. Quran Surat Al-Hijr ayat 56. Pertanyaan ke-11. Kami menjadi lebih gelisah, jadi tidak tenang karena beban berat yang kami hadapi akibat wabah ini. Jawabannya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Pertanyaan ke-12. Di saat sempit seperti ini, apakah adakah jalan keluar bagi kami? Masih adakah pintu rezeki untuk menyambung hidup kami ya Allah? Jawabannya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan baginya jalan keluar dalam semua masalah yang dihadapinya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya kemudahan dalam semua urusannya. Quran Surat At-Talaq ayat 4. Pertanyaan ke-14. Tapi perusahaan sudah memotong gaji kami, bahkan sebagian dari kami sudah tidak memiliki pekerjaan lagi. Siapa yang akan memberikan rezeki kepada kami? Jawabannya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Pertanyaan ke-15. Sudah lebih dari sebulan kami menjalani kebijakan stay at home. Rasanya sudah tidak kuat untuk terus-menerus dikurung di dalam rumah. Lelah ya Allah, sungguh kami tidak tahu sampai kapan suasana ini. Jawabannya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 200. Pertanyaan ke-16. Mengapa engkau menyuruh kami untuk bersabar? Jawabannya, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 146. Pertanyaan ke-17. Adakah balasan atas kesabaran kami ya Allah? Jawabannya, sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 96. Pertanyaan ke-18. Alhamdulillah, seberapa banyakkah pahala yang akan engkau berikan kepada kami? Jawabannya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Pertanyaan ke-19. Subhanallah, lalu bagaimana nasib kami kelak di akhirat ya Allah? Jawabannya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu surga, sambil mengucapkan selamat untuk kalian atas kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Quran Surat Ar-Ra'd 23-24. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sekarang kami tenang ya Allah. Kami ridho dengan ketentuan-Mu. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami ridho dengan ketentuan-Mu ya Allah. Kami bersabar dengan ujian-Mu. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 8. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 72. Teman-teman semuanya, kuncinya adalah bagaimana kita memanfaatkan situasi-situasi sulit ini, musibah ini, sebagai cara kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lebih penting dibandingkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Nabi Musa alaihissalam itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, adakah yang lebih hebat
derajatnya dibandingkan oleh orang yang engkau ridhoi ya Allah? Jawaban Allah, tentu saja tidak. Maka Nabi Musa alaihissalam itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keridhaannya kepadanya. Dan tentu saja tidak akan bisa diberikan kecuali dengan apa yang kemudian Allah berikan petunjuk kepada Nabi Musa. Bagaimana caranya agar kemudian kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Dan ini yang juga disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita ridho terhadap semua ketentuan-ketentuan Allah. Jadi kunci dari Allah meridhoi kita adalah kita pun juga ridho terhadap semua ketentuan-ketentuan Allah. Bahwa sesungguhnya semua kejadian ini tidak akan pernah lepas dari satupun atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karenanya menerima, menghadapi dan menaklukkan situasi ini adalah 3 resep terbaik dalam menghadapi situasi seperti ini. Terima, hadapi, dan taklukkan. Terima artinya kita tidak meratapnya, tidak menolaknya. Keikhlasan ada dalam penerimaan. Kita percaya bahwa ada sesuatu besar, ada sesuatu yang baik adanya atas kejadian ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Menghadapi berarti kita atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mendayagunakan apa yang telah diberikan kepada kita, pikiran kita, perasaan kita, hati kita, fokus kita untuk berfokus pada solusi, bukan pada masalah. Menaklukkan berarti atas izin Allah Subhanahu wa taala kita melampaui semua persoalan ini. Sehingga di masa depan apa yang terasa sulit di kita di hari ini akan terasa mudah. Teman-teman, akhirnya terjawab sudah semua pertanyaan-pertanyaan yang sering menggelayuti diri kita. Sehingga hari ini mari kita berhenti bertanya dan mulai berfokus pada melakukan jawaban-jawabannya. Karena jawabannya sudah tersedia. Kita melakukan jawaban-jawabannya. Nasib tidak berubah oleh apa yang kita tahu, tapi nasib kita berubah atas apa yang kita lakukan, berbasis apa yang kita tahu. Pengetahuan bukanlah kekuatan. Pengetahuan yang diamalkan dan dipraktekkan adalah kekuatan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast Ultra Semangat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.